Halo, selamat datang di channel Tentang Riwayat. Channel yang membahas tentang sejarah, sastra, dan seni. Kami hadir dengan harapan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Agar channel ini bertahan, jangan lupa subscribe dan komentar untuk belajar bareng ya. Sebab, kita yang memiliki dan kita yang mempelajari. Kali ini, apa yang akan kita pelajari? Ambil catatanmu dan mari belajar. Sebagai bangsa yang besar, kali ini kita akan belajar pahlawan dari timur, yaitu Frans Kaisiepo. Frans sering disebut sebagai pemersatu Irian dengan Indonesia. Beliau sering kita temui pada pecahan uang Rp10.000. Frans Kaisiepo lahir di Wardo, Biak, Papua 10 Oktober 1921, kemudian meninggal di Jayapura, Papua 10 April 1979 pada umur 57 tahun. Beliau lahir dari pasangan Albert Kaisiepo dan Albertina Maker. Meski berasal dari pedalaman Biak, Kaisiepo dibesarkan dalam pendidikan kolonial. Hal ini dimungkinkan mengingat garis klan ayahnya yang seorang kepala suku Biak, Numfor, dan pandai besi. Frans memiliki riwayat pendidikan di sekolah rakyat pada tahun 1928 sampai 1931, LVVS Korido pada 1931 sampai 1934, Sekolah Guru Normalis di Manokwari, Papua pada 1934 sampai 1936, Bestur Kors pada Maret sampai Agustus 1945, Bestur Skol atau Pamong Praja pada 1952 sampai 1954. Dengan riwayat pendidikan tersebut, Frans merupakan salah satu tokoh intelektual Indonesia di masa lalu. Karir Frans Kaisiepo. Frans merupakan pendiri Partai Indonesia Merdeka pada tahun 1946. Juga menjadi anggota delegasi Konferensi Malino di Sulawesi Utara 1946. Menjadi anggota kepemimpinan Hakim Tertinggi Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia pada tahun 1972. Kemudian menjadi Gubernur Papua pada tahun 1964 sampai 1973. Pada 10 Juli 1946, pahlawan Trikora ini mendirikan Partai Indonesia Merdeka yang diketuai Lukas Rimkoven. Pada bulan yang sama, Kaisiepo juga berangkat ke Sulawesi Utara sebagai salah satu anggota delegasi dalam konferensi Malino, dan tercatat sebagai satu-satunya putra Irian yang hadir dalam salah satu perundingan yang paling penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tersebut. Dalam konferensi yang sama, ia juga mempromosikan nama Irian untuk mengganti nama Papua sekaligus menyatakan penolakan atas skenario usulan pembentukan negara Indonesia Timur. Selang 2 tahun setelah konferensi, gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pecah di Biak Irian, dengan Kaisiepo tercatat sebagai salah satu penggerak insiden tersebut. Setahun berikutnya, atau pada tahun 1949, putra Irian ini menolak penunjukan dirinya sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam konferensi Medabundar di Nederland. Berdasar alasan tidak mau didikte oleh Belanda, alasan penolakan ini, Kaisiepo bahkan rela disekap sebagai tahanan politik mulai 1954 sampai 1961. Frans Kaisiepo pernah dijebloskan ke penjara oleh Belanda. Ini dampak dari penolakan saat ditunjuk sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam konferensi Meja Bundar di Nederland, Belanda. Ia menolak dengan alasan tidak mau didikte oleh Belanda. Ia ditahan sebagai tahanan politik mulai 1954 hingga 1961. Setelah keluar, Kaisiepo mendirikan Partai Politik Irian, di mana dengan tujuan utama menggabungkan wilayah Nugini sebagai bagian Indonesia. Pada waktu itu, ia juga membantu dan melindungi prajurit Indonesia yang menyelundup pada masa Trikora. Kaisiepo merupakan pencetus nama Irian, yang berasal dari bahasa asli Biak. Irian berarti panas yang diserap dari tradisi pelaut Biak.
Biasanya, pelaut biak yang hendak menuju Pulau Papua selalu mengharapkan panas matahari untuk melenyapkan kabut yang menyelubungi daratan. Dia mengusulkan agar nama Papua atau Nederland New Guinea yang dipakai saat itu diganti dengan Irian. Sebab, kata Papua sebutan dari pendatang asal Maluku, Pua-Pua, yang berarti keriting, mengandung kesan merendahkan orang-orang lokal. Kata Irian kemudian dipolitisasi kelompok nasionalis Indonesia di Papua sebagai akronim dari Ikut Indonesia Anti Nederland. Frans merupakan sosok nasionalis. Ia dan beberapa teman sangat antusias menjelang Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini dibuktikannya dengan memperdengarkan lagu kebangsaan beberapa hari menjelang proklamasi, tepatnya pada 14 Agustus 1945. Beberapa hari sesudah proklamasi, atau pada 31 Agustus 1945, Frans juga memperdengarkan Indonesia Raya di Kalayak, Papua. Pepera dimenangkan pemerintah Indonesia, meski mendapati beberapa hal yang janggal. Pada 1969, Frankai Sepo menjadi delegasi Indonesia yang turut menyaksikan ratifikasi hasil pepera di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Namun, di sana dia dijaga ketat dan tak diberikan kesempatan untuk bersuara. Frans diajar oleh Sugoro Atmoprasojo, seorang guru dari Jawa yang sangat dipercaya oleh Belanda tapi justru mengajarkan nasionalisme pada murid-muridnya. Sugoro Atmoprasojo, beliau adalah aktivis Partai Indonesia dan guru taman siswa bentukan Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1935, Sugoro dibuang ke Bovendigul, Papua karena dituduh terlibat pemberontakan terhadap Belanda. Ajaran dari Sugoro semakin menambah rasa cinta Frankai Sepo kepada Indonesia. Dari Sugoro lah, Frans dan teman-teman sekolahnya mengenal lagu Indonesia Raya jauh sebelum gerakan Papua Merdeka muncul. Pada 1964 bisa disebut sebagai tahun paling kritis bagi Irian. Gubernur pertama Irian, Elisir John Bonai mulai menjabat pada 1963. Pada awal 1964, Bonai membuat usulan PBB yang menyatakan separasi dan kemerdekaan bagi Irian Barat, sekaligus menyatakan mundur dari jabatan gubernur dan digantikan Frankai Sepo. Sayangnya, pengunduran diri tanpa penggantian posisi ini justru memicu kekecewaan Bonai dan membuatnya memilih keluar dari kampung halaman untuk bergabung dan selanjutnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam organisasi Papua Merdeka di Belanda. Kursi nomor 1 di provinsi yang paling timur Indonesia itu didudukinya hingga 1973. Semasa kepemimpinannya, pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan rakyat Papua meningkat dibandingkan era kolonial. Pada 10 April 1979, salah satu putra terbaik Irian, Frankai Sepo, meninggal dunia karena penyakit jantung dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Saat itu, banyak kalangan merasa kehilangan setelah kepergiannya atas sumbangsihnya terhadap bangsa Indonesia. Berkat perjuangannya yang sangat heroik di medan revolusi dan sebagai salah satu putra terbaik bangsa, pada tahun 1993 Frans mendapat gelar pahlawan nasional berdasar keputusan Presiden nomor 077-TK-1993. Nama Frankai Sepo selanjutnya dikenang sebagai salah satu dari deretan pahlawan nasional Indonesia, disertai penganugerahan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pahlawan nasional dari Biak ini juga diabadikan menjadi nama salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut dengan kode 368. Kemudian, pada tahun 1999, Pos Indonesia mengeluarkan perangko edisi Frankai Sepo. Kemudian, Frans juga diabadikan sebagai nama bandara internasional yang terdapat di Pulau Biak. Bahkan, pada tahun 2016, pemerintah dan Bank Indonesia merilis desain uang lembar nominal 10.000 dengan gambar Frankai Sepo di salah satu sisinya.
Buku yang membahas Francaisepo dan mesti kita pelajari yaitu Riwayat Singkat Perjuangan Francaisepo dan Francaisepo, Pejuang Pembebasan dari Tanah Papua. Buku-buku ini patut kita baca dan kita pelajari supaya kita mengerti apa itu dari perjuangan. Miskinnya literatur sejarah mengenai tokoh Papua membuat Francaisepo tak cukup membumi di mata orang Papua. Namanya dikenang sebagai pemimpin Papua di awal pemerintahan Indonesia. Berikut merupakan kutipan dari Francaisepo yang perlu kita dalami dan dimaknai sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa yang haus akan pengetahuan, jangan berhenti mencatat dan haus belajar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.